Malam terakhir di situ patok, Dika dan tiga temannya, Rian, Aldi, dan Tia, memutuskan untuk berkemah di situ patok. Mereka penasaran dengan cerita-cerita horor yang sering terdengar dari warga sekitar. Konon, danau itu dihuni oleh makhluk gaib dan sosok misterius penunggu air. Malam pertama terasa biasa saja. Mereka memasang tanda di pinggir danau, menyalakan api unggun, dan bercanda hingga larut. Tapi ketika tengah malam tiba, udara mendadak dingin menusuk tulang. Api unggun mati seketika, seperti ditiup sesuatu. Tiba-tiba Tia berteriak. Ia mengaku melihat bayangan putih melintas cepat di belakang pohon besar. Rian mencoba mengejarnya, tapi kembali dengan wajah pucat. Itu bukan manusia, katanya gemetar. Mereka memutuskan masuk ke tanda dan mencoba tidur. Tapi suara-suara aneh mulai terdengar, tangisan, suara langkah kaki berair, dan suara perempuan tertawa pelan. Dika yang tidak percaya hal mistis keluar dari tanda untuk memastikan. Tapi ia tidak pernah kembali. Keesokan paginya, hanya 3 dari mereka yang ditemukan oleh warga yang lewat. Rian, Aldi, dan Tia terpaku, gemetar, dan tidak bisa bicara. Tanda mereka terbakar sebagian. Danau terlihat lebih keruh dari biasanya, dan tidak ada jejak Dika. Warga percaya Dika telah diambil oleh penunggu situ patok sebagai tumbal karena telah mengganggu ketenangan makhluk gaib di sana. Jejak yang hilang. Seminggu setelah kejadian menghilangnya Dika, warga sekitar mulai resah. Air danau berubah warna kehijauan, dan bau amis menyengat tak kunjung hilang. Beberapa warga bahkan mengaku mendengar suara orang memanggil dari tengah danau saat malam tiba. Orang tua Dika, yang tak percaya anaknya hanya hilang, datang ke lokasi. Mereka membawa seorang dukun dari Gunung Ciremai, yang dikenal bisa berkomunikasi dengan alam gaib. Dukun itu hanya berkata satu hal, setelah menabur bunga dan membaca mantra di tepi danau. Anak kalian belum mati, tapi dia bukan lagi sepenuhnya manusia. Malam itu juga, Rian, yang masih trauma, mulai mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, Dika berdiri di tengah danau, tubuhnya basah kuyup, matanya kosong, dan tangannya seperti melambai meminta tolong. Tapi setiap kali Rian mencoba mendekat, suara perempuan tertawa menggema dari balik kabut dan menarik Dika ke dalam air. Rian merasa ada yang tidak beres. Ia mulai menyelidiki sendiri. Ia kembali ke lokasi, membawa kamera dan senter. Saat menyusuri tepian danau, ia menemukan selai jaket Dika yang terjebak di ranting penuh lumpur. Tapi anehnya, jaket itu basah dan masih hangat, seolah baru saja dipakai. Tepat saat ia menyentuh jaket itu, suara bisikan menyusup ke telinganya. Dia masih di sini, tapi kamu harus datang sendiri. Malam Jumat. Panggilan dari dasar danau. Malam Jumat tiba. Meski dihantui rasa takut, Rian nekat kembali ke situ patok. Ia membawa kamera, senter kepala, dan sebotol minyak misik pemberian ibu Dika. Menurut dukun, minyak itu bisa melindungi dari makhluk halus selama tidak melanggar batas. Rian menyusuri pinggiran danau sendirian. Angin malam berhembus aneh dingin, tapi seperti membawa bisikan. Kabut mulai turun pelan-pelan, menutupi pandangannya. Tapi suara itu kembali terdengar, kini lebih jelas. Rian, bantu aku. Itu suara Dika. Suaranya datang dari tengah danau. Tanpa pikir panjang, Rian menaiki perahu kecil yang terikat di dermaga tua. Ia mendayung perlahan ke tengah, mengikuti suara itu, meski kabut makin tebal. Air danau terasa tidak tenang, beriak meski tak ada angin. Saat perahu mencapai bagian terdalam danau, air di bawahnya tiba-tiba bersinar kehijauan. Rian menyorotkan senter dan di dalam air, ia melihat sesosok tubuh mengambang. Dika, tapi bukan Dika seperti yang ia kenal. Wajahnya pucat kehijauan, matanya hitam pekat, dan tubuhnya diikat rantai berkarat. Rian menjerit, tapi tubuhnya seperti membeku. Sosok Dika membuka mulutnya perlahan, dan dari sana keluar suara perempuan. Kau datang sendiri. Bagus. Air tiba-tiba menyembur dari bawah perahu, menjatuhkan Rian ke danau. Ia tenggelam, terjerat arus yang tak terlihat. Tapi sebelum ia benar-benar masuk ke dasar, minyak misik di sakunya pecah, menyebar ke air di sekitarnya. Seketika arus berhenti.
Rian tersadar, berenang ke permukaan, dan berhasil naik ke perahu dengan tubuh gemetar. Di sekitarnya, kabut lenyap perlahan. Tapi sebelum ia dayung balik ke tepian, ia melihatnya. Sosok perempuan berbaju putih berdiri di atas permukaan air. Menatapnya kosong dengan mata merah darah. Belum waktunya, tapi kamu sudah masuk dalam urusan kami. Kutukan penjaga air. Setelah kejadian malam itu, Rian demam tinggi selama 3 hari. Tubuhnya panas dingin, dan setiap kali terlelap, ia selalu memimpikan danau. Tapi kali ini bukan mimpi biasa, ia melihat masa lalu. Dalam mimpinya, situ patok bukan sekadar danau. Dahulu, tempat itu adalah desa kecil yang tenggelam karena sebuah kutukan. Ada seorang perempuan bernama Nyi Santi, dikenal sebagai tabib sekaligus penjaga sumber air desa. Ia dihormati, tapi juga ditakuti. Suatu malam, para warga menuduh Nyi Santi sebagai penyebab gagal panen dan kematian anak-anak mereka. Dengan marah, mereka membakar rumahnya dan melemparkan tubuhnya ke sumber air yang kini menjadi situ patok sebelum tenggelam. Nyi Santi bersumpah, siapapun yang merusak tenangku akan menjadi bagian dariku. Rian terbangun dengan napas tersengal. Ia sadar sosok perempuan yang ia lihat di danau adalah Nyi Santi. Dan Dika mungkin telah menjadi salah satu bagian dari arwah-arwah yang dikumpulkan Nyi Santi sebagai penjaga air. Sementara itu, Tia mulai menunjukkan perubahan. Ia semakin sering termenung dan matanya kadang terlihat kosong. Aldi pernah mendapati Tia berdiri di kamar mandi, menatap ember berisi air, bergumam, "Dia memanggilku juga." Rian mencoba memperingatkan Aldi, tapi saat ia menjelaskan semuanya, Aldi hanya tertawa. "Lo kebanyakan nonton film horor, Yan." Namun malam itu juga, Aldi menghilang. Yang tersisa di kamarnya hanyalah baju tidur basah, kuyup dan cermin yang penuh goresan seperti kuku, membentuk kata, "Dua lagi." Gerbang di bawah permukaan. Tia yang semakin terpengaruh membuat Rian cemas. Setiap kali ia menatap Tia, ada sesuatu yang berbeda, seperti ada 2 orang dalam dirinya. Tia sering berbicara dengan suara yang lebih berat, terkadang memanggil nama Dika, terkadang memanggil nama seseorang yang tidak dikenalnya. Suatu malam, saat mereka berada di rumah Rian, Tia berkata dengan suara pelan, "Aku sudah memilih, aku akan kembali ke sana." Rian merasa ada yang tak beres. Ia tidak bisa membiarkan Tia jatuh ke dalam kutukan Nyi Santi. Namun, waktu terus berjalan dan keanehan semakin sering terjadi. Aldi yang hilang belum ditemukan, dan tanda-tanda aneh mulai muncul di sekitar situ patok. Beberapa warga melaporkan bahwa mereka mendengar suara orang menangis dari dalam danau. Meski tak ada yang terlihat, Rian kembali ke danau, kali ini dengan tekad. Ia tahu, untuk mengakhiri kutukan ini, ia harus menemukan gerbang yang disebut-sebut oleh dukun tua. Gerbang itu berada di dasar danau, tempat Nyi Santi mengunci arwah-arwah yang ia ambil sebagai bagian dari kutukannya. Dengan membawa perlengkapan selam seadanya dan minyak misik, Rian menyelam ke dalam danau malam itu. Suhu air sangat dingin dan rasa cemas menggerogoti hatinya. Semakin dalam ia menyelam, semakin pekat kabut air yang mengelilinginya. Namun, di bawah permukaan, ia melihat sesuatu yang sangat aneh. Sebuah gerbang batu tua yang terbenam di dasar danau, dengan ukiran-ukiran yang tidak dikenali. Gerbang itu berkilauan dalam cahaya senter, seolah mengundang Rian untuk masuk. Di atas gerbang, ada tulisan yang berbunyi, "Hanya mereka yang benar-benar rela mengorbankan dirinya dapat membuka pintu ini." Rian merasa ada kekuatan yang menariknya ke dalam gerbang. Dan ia tahu, jika ia tidak bertindak cepat, Tia mungkin akan menjadi bagian dari dunia ini selamanya. Tanpa pikir panjang, Rian membuka gerbang itu dengan memecahkan beberapa batu besar yang menghalanginya. Tiba-tiba, air di sekitar gerbang menyembur ke atas, dan suara Dika terdengar jelas sekali di telinganya, seolah mengingatkan, "Kau tidak akan bisa menghentikannya." Namun, Rian sudah terlanjur melangkah ke dalam gerbang. Di balik gerbang, setelah Rian melangkah melewati gerbang batu, ia merasa seolah-olah dunia di sekitarnya berubah. Sebuah cahaya aneh menyelimuti ruang gelap itu.
dan tiba-tiba ia berada di sebuah tempat yang sangat berbeda. Tempat itu tampak seperti dunia lain, terdapat pohon-pohon besar dengan akar yang menjalar kemana-mana dan kabut tebal menggantung di udara. Di tengah-tengahnya ada sebuah bangunan kuno yang tampak seperti kuil yang sudah lama ditinggalkan. Rian berjalan perlahan, merasakan sesuatu yang sangat janggal. Setiap langkahnya bergema, seolah ada ribuan mata yang mengamatinya dari kegelapan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangnya, dan saat ia menoleh, ia melihat Dika berdiri, tampak lebih pucat dari sebelumnya dengan matanya yang kosong. "Rian, kenapa kau datang ke sini?" Suara Dika terdengar seperti seruan dari jauh, namun matanya mengandung amarah yang dalam. Rian merasa tubuhnya semakin berat, dan ia tahu bahwa di tempat ini, waktu berjalan sangat berbeda. Dika bukan lagi Dika yang ia kenal. Sosok itu sudah berubah menjadi bagian dari kekuatan gelap yang menguasai tempat ini. Sebelum Rian bisa berkata apa-apa, Dika melangkah mundur, menuju ke sebuah altar di tengah kuil itu. Di sana, hanya mereka yang tak ragu untuk mengorbankan semuanya yang bisa keluar. Di atas altar itu, terdapat Tia, terbaring tak sadarkan diri, dikelilingi oleh cahaya hijau yang berkedip-kedip. Arwah Nyi Santi kini menguasai tubuhnya. Wajah Tia tampak sangat berbeda. Wajahnya penuh dengan goresan dan kerutan aneh, seperti tergerus oleh waktu. Dika mendekat, suaranya berubah menjadi lebih dalam dan mengerikan. "Tia sudah menjadi bagian dari kami. Tak ada jalan kembali. Aku juga begitu. Kalian semua akan tetap di sini selamanya." Rian merasa jantungnya berdetak kencang. Ia tahu ini adalah momen terakhirnya untuk memilih. Apakah ia akan mengorbankan dirinya untuk Tia, untuk menyelamatkannya dari kutukan ini? Ataukah ia akan mundur dan meninggalkan Tia dengan rasa bersalah yang akan menghantuinya selamanya? Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara perempuan yang familiar terdengar lagi di telinganya. "Jangan ragu, Rian. Kalian akan bebas jika kalian percaya pada kami." Suara itu milik Nyi Santi, penjaga danau yang kini menawarkan Rian sebuah pilihan. Jika ia ingin keluar hidup-hidup, ia harus bersedia menggantikan Dika atau Tia sebagai tumbal, baru menjadi bagian dari penjaga air selamanya. Rian menggenggam erat minyak misik yang masih ia bawa, mencoba merenung sejenak. Ia tahu jika ia menyerah pada godaan itu, mungkin ia juga akan terjebak di tempat ini, seperti Dika dan Tia. Tetapi jika ia tidak melawan, Tia akan tetap hilang, terperangkap dalam dunia ini selamanya. Dengan hati yang berat, Rian melangkah maju ke altar, memutuskan untuk menghadapi Nyi Santi, apapun risikonya. Pengorbanan terakhir. Rian berdiri di depan altar dengan tangan gemetar. Di sekelilingnya, udara terasa berat, dipenuhi dengan bisikan yang datang entah dari mana. Sosok Dika masih berdiri di dekat altar. Matanya kosong dan wajahnya pucat, seperti sudah tidak hidup lagi. Tia terbaring di sana, tubuhnya kaku, dikelilingi cahaya hijau yang berkedip-kedip, menandakan bahwa ia sedang dikendalikan oleh kekuatan Nyi Santi. Rian menatap ke arah Nyi Santi yang perlahan muncul dari dalam bayangan. Sosok perempuan berbaju putih itu kini tampak jauh lebih jelas. Wajahnya memancarkan kecantikan yang menakutkan. Namun ada sesuatu yang sangat mengerikan di matanya, seperti kedalaman laut yang tak terbatas. "Kau datang untuk menyelamatkan mereka." Suara Nyi Santi terdengar dalam, seperti datang dari dalam tubuh Rian sendiri. "Tapi ingatlah, Rian, semua yang ada di sini sudah menjadi bagian dari aku. Mereka semua terikat oleh kutukanku. Dan kini, saatnya kau memilih. Apa kau rela menyerahkan hidupmu untuk mereka?" Rian merasa cemas, hampir putus asa. Namun, di dalam dirinya, ada satu pikiran yang terus menguat, tidak ada cara lain. Ia tidak bisa membiarkan Tia dan Dika terjebak di sini selamanya. Ia harus membuat pengorbanan. Dengan hati yang penuh kebimbangan, Rian menatap Tia, yang matanya perlahan terbuka. Ada keraguan di wajahnya, seperti ia sudah sadar sepenuhnya, meski tubuhnya masih dikuasai oleh Nyi Santi. "Rian, tidak." Suara Tia terdengar lemah, "Jangan lakukan itu." Tapi Rian tetap melangkah maju, mendekati altar, memandang Nyi Santi dengan tatapan penuh tekad.
Aku akan melakukan apapun untuk menghentikanmu, kata Rian dengan suara keras. Nyi Santi tersenyum, senyum yang dingin dan penuh kebencian. Sungguh, kau berani. Tapi apakah kau siap untuk membayar harga yang harus ditanggung oleh pengorbanan ini? Tanpa menunggu jawaban, Nyi Santi melambaikan tangannya. Tiba-tiba, air dari danau mulai terangkat, berputar-putar mengelilingi altar, membentuk pusaran yang semakin besar. Rian merasa tubuhnya ditarik ke dalamnya, seolah ada kekuatan yang ingin menelannya hidup-hidup. Jika kau ingin menyelamatkan mereka, kau harus menjadi bagian dari kami. Ini adalah cara untuk membebaskan mereka. Tapi Rian tidak menyerah. Ia meraih minyak misik yang masih ada di tangannya dan menumpahkannya ke udara. Seketika, minyak itu meledak, menciptakan cahaya terang yang menembus kabut dan menyinari Nyi Santi. Sang penjaga danau menggeram, dan sekejap mata, kabut dan air di sekitarnya menjadi gelap dan berputar liar. Rian merasakan getaran hebat di bawah kakinya. Ia merasa tubuhnya hampir kehilangan kendali, namun ia tetap bertahan. Dalam teriakan terakhir, ia melangkah ke altar dan melemparkan dirinya ke dalam pusaran air yang semakin besar. Air itu menyerapnya. Tubuhnya terhanyut di dalamnya, namun ada sesuatu yang aneh. Tidak ada rasa takut. Ia merasa seolah-olah terlepas dari kutukan itu, dari beban yang telah mengikatnya. Ketika semuanya berhenti, Rian terbangun di tepi danau. Kabut mulai menghilang dan udara terasa lebih ringan. Ia melihat ke sekelilingnya, tetapi Dika dan Tia sudah tidak ada di sana. Hanya ada keheningan. Dengan napas yang terengah-engah, Rian berdiri. Dia berhasil. Tia dan Dika akhirnya bebas, tidak ada lagi yang terperangkap di dunia itu. Namun, Rian sendiri tahu, ia tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupannya yang dulu. Di kejauhan, di balik kabut yang mulai menghilang, ia melihat sebuah bayangan berdiri di tepi danau. Sosok itu perlahan menghilang saat Rian berusaha mendekat. Itu adalah Nyi Santi, sebuah peringatan bahwa kutukan ini tidak akan pernah benar-benar hilang, hanya menunggu untuk datang lagi. Akhir dari cerita Situ Patok. Cerita ini berakhir dengan pengorbanan yang penuh arti. Meskipun Rian berhasil menyelamatkan dua sahabatnya, ia harus menerima kenyataan bahwa tidak semua kutukan bisa benar-benar dihancurkan. Beberapa kegelapan mungkin akan terus mengintai, siap untuk bangkit kembali.